sosok Semar ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sedulur-sedulurku, sumpah Ki Semar atau Sabdo Palon tak berapa lama menjadi kenyataan. Kerajaan Islam Demak Bintoro tak berusia lama. Kerajaan yang didirikan Raden Patah dengan bantuan para wali hancur berkeping-keping tanpa bisa bangkit kembali. Peperangan dan pemberontakan selalu mengiringi kerajaan-kerajaan Nusantara. Penderitaan rakyat Nusantara semakin terang benderang seiring dengan kedatangan VOC di tahun 1602. Dendam kesumat Semar atas kehancuran kerajaan raja-raja Hindu-Buddha yang diayominya menyusup lewat penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara. Sejarah perjuangan raja-raja Islam Nusantara terkesan mentah dan gagal total oleh strategi yang diwahyukan oleh Semar kepada tentara Belanda maupun Jepang. Perjuangan Sultan Agung, Imam Bonjol, Patimura, Diponegoro, Cut Nyak Din, Sentot Alibasa, Sipitung tak berhasil mengusir penjajah yang menjadi jago Semar membantai jutaan rakyat Nusantara, dan yang notabene Muslim yang mendapat balak dari sumpah Ki Semar. Selain itu, tidak sedikit harta kekayaan rakyat maupun raja-raja Nusantara yang dibawa lari oleh bangsa Belanda atas suruhan Ki Semar. Harta itu berupa emas murni yang dititipkan oleh raja-raja khususnya yang pro atau tunduk kepada Belanda. Raja-raja itu lebih suka menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Total emas murni milik para raja Nusantara yang tergerus lewat Semar Mesem yang berpihak kepada Belanda sejumlah 57.150 ton. Dan tak berhenti di situ. Akibat sumpah Semar, Soekarno selaku presiden pertama Nusantara yang meminta kembali harta kekayaan justru malah digulingkan. Dalam penggulingan itu, Semar menggunakan tangan Soeharto. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Semar meminta bantuan saudaranya Togog dan Betoro Guru untuk memindahkan emas dari negeri Belanda ke Jerman, kemudian dipindahkan lagi ke Amerika Serikat. Masih belum puas, Semar juga memberikan ladang emas di Freeport, Papua kepada bangsa momongan Togog, yaitu Amerika Serikat. Emas hitam yang banyak tersebar di Nusantara tak ketinggalan juga disodorkan oleh Semar demi memuaskan sakit hatinya pada penduduk Nusantara. Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy, yang memberikan harapan kepada ahli waris raja-raja lewat Soekarno, bahkan ditembak mati pada November 1963 atas perintah Eyang Semar. Padahal waktu itu telah terjadi penandatanganan perjanjian pengakuan dan pengambilan aset Raja Nusantara antara John F. Kennedy dengan Soekarno untuk mengembalikan emas batangan sebanyak 57.150 ton itu. Semar menganggap bahwa perjanjian The Green Hilton Agreement merupakan perjanjian paling tolol yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat, karena dalam perjanjian itu Amerika Serikat mengakui aset emas bangsa Indonesia. Sejarah ini berawal ketika 350 tahun Belanda menguasai Jawa dan sebagian besar Indonesia. Ketika itu, para raja dan kalangan bangsawan, khususnya yang pro atau tunduk kepada Belanda, lebih suka menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda, The Javers Bank atau Cikal Bakal Bank Indonesia. Namun secara diam-diam, para bankir The Javers Bank dan instruksi pemerintahnya yang diilhami oleh dendam Semar memboyong seluruh batangan emas milik para nasabahnya atau para raja-raja dan bangsawan Nusantara ke negerinya di Nederland.
Selain itu, rakyat Belanda dan Eropa pada umumnya mengalami masa pencerahan dalam berbagai bidang ilmu karena welas asih Semar dan Tokoh. Berbagai ilmu modern tercipta di belahan Eropa, dari penciptaan teknologi hingga ilmu filsafat berkembang pesat. Semua itu tak lepas dari peran Ki Semar. Dan di sisi lain, negeri Nusantara, mantan kekuasaan Majapahit yang diagungkan Ki Semar, semakin terpuruk hingga kini. Semua itu terjadi akibat kemarahan Semar Badronoyo yang tidak rela bumi Nusantara yang dulu bernama Kerajaan Majapahit tenggelam akibat kedatangan cahaya Islam lewat para waliullah dan para ulama. Kini melihat kenyataan hidup rakyat bekas Kerajaan Majapahit, rupanya membuat jiwa welas asih Ki Semar Badronoyo tergugah, sehingga beberapa hari lalu Semar mendatangi Mbah Abdul Hamid. Kepada lelaki paruh baya itu, Semar menyatakan hendak membantu memulangkan harta kekayaan raja-raja yang kini menjadi modal kemajuan dan kemakmuran bangsa Eropa dan Amerika Serikat. Ki Semar juga telah menyatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Mbah Abdul Hamid. Dirinya juga sering melakukan sholat berjamaah bersama Mbah Abdul Hamid. Lewat Mbah Abdul Hamid, Semar juga mengaku hendak muncul kembali dan menjadi kepala pasukan gaib untuk membersihkan negeri ini dari pemimpin. Rakyat yang amoral juga akan membersihkan para pengkhianat rakyat dan bangsanya. Sekarang Ki Semar sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah kepergiannya ke Belanda, kata Mbah Abdul Hamid. Sekarang ia tinggal di Tanah Merah dekat Alas Purwo, Banyuwangi. Ki Semar sedang mengumpulkan bala tentaranya untuk sebuah operasi gaib yang sedang diembannya. Sunan Lawu pun membantu Ki Semar. Bukan hanya Sunan Lawu, semua gaib Nusantara bahkan dunia akan bekerja sama membersihkan bumi dari anasir jahat, kata Mbah Abdul Hamid. Sunan Lawu itu adalah seorang pamong yang tinggal di lereng Lawu. Saat Prabu Brawijaya menghindari pertempuran dengan Raden Patah, pamong inilah yang mengurusi segala kebutuhan Prabu Brawijaya di Gunung Lawu. Setelah Prabu Brawijaya mangkat, pamong itu dijadikan penguasa gaib Gunung Lawu dengan gelar Sunan Lawu. Jadi Sunan Lawu itu bukan Noyo Genggong, Ki Semar atau Sabto Palon, jelas Mbah Abdul Hamid. Sedangkan burung jalak yang sering nampak dahulunya adalah seorang abdi dari pamong atau Sunan Lawu. Sedangkan wujud Semar itu bukan seperti gambaran di wayang kulit. Semar itu orangnya tegap, tinggi, bokongnya tidak sebesar dalam pewayangan. Hanya mukanya memang mirip dengan yang pernah sampean lihat di wayang orang maupun wayang kulit. Jika tugas yang diemban Ki Semar rampung, negeri Nusantara atau Indonesia akan menjadi negara terbesar dan terkuat di seluruh dunia. Keadilan dan kemakmuran merupakan sebuah kepastian. Eropa akan membayar hutang-hutangnya pada Indonesia. Teknologi masa depan ada di tangan bangsa ini. Nanti kita akan memakai listrik sebagai lampu penerangan. Kita akan memakai sejenis batu rubi yang nyalanya melebihi terangnya lampu itu, kata Mbah Abdul Hamid sambil menunjuk sebuah lampu neon di rumahnya. Padahal batu itu hanya sebesar ibu jari, dan batu itu hanya ada di negeri ini, terang Mbah Abdul Hamid, spiritualis yang sering berinteraksi dengan Ki Semar. Wallahu alam, hanya Tuhan yang maha tahu. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.